Hujan di bulan Oktober selalu membawa aroma tanah basah yang menyengat di kawasan Cicadas, Bandung. Namun, bagi Elis, aroma itu kini bercampur dengan bau besi berkarat dari jeruji loket Pegadaian. Di tangannya, sebuah cincin emas polos seberat 5 gram terasa begitu berat, seolah menyimpan seluruh beban pernikahan yang baru seumur jagung namun sudah terasa renta. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah janji suci. Dan hari ini, janji itu harus ditukar dengan selembar kertas buram demi sebuah ambisi bernama gelar magister. Neng, yakin ini mau digadai? Sayang atuh, ini cincin kawin kan? Ada ukiran nama Asep and Elisnya. Tanya petugas taksir di pusat gadai itu dengan logat Sunda yang kental. Petugas itu, seorang bapak tua berkacamata tebal, menatap Elis dengan pandangan iba yang justru membuat dada Elis semakin sesak. Elis memaksakan senyum meski bibirnya terasa kaku. Dia merapatkan jaket parasutnya yang basah kuyup karena tadi nekat menerobos hujan naik angkot. Mohon pak, nggak apa-apa. Suami saya lagi butuh pisan buat bayar semesteran terakhir. Nanti kalau ada rezeki, pasti ditebus lagi. Petugas itu menghela napas panjang, seolah sudah ribuan kali melihat adegan serupa. Istri yang berkorban, suami yang entah kemana. Dia mulai menimbang, menggosok emas itu ke batu uji, dan mengetik angka di komputer tua. Suara tak-tik-tuk keyboard terdengar seperti hitungan mundur menuju kehampaan di jari manis Elis. Dapatnya 3.200.000 ya, Neng. Potong administrasi. Mau diambil semua? Ambil semua, Pak, jawab Elis cepat. 10 menit kemudian, Elis keluar dari ruko Pegadaian itu. Jari manis kirinya kini kosong. Ada garis putih pucat bekas cincin yang selama 3 tahun melingkar di sana. Dia mengusap jari itu, terasa dingin dan asing. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh, menyatu dengan air hujan Bandung yang semakin deras. Elis berlari kecil menuju halte angkot jurusan Cicahem, Ciroyom. Di dalam angkot yang pengap, dia mendekap tas berisi uang tunai itu erat-erat. Pikirannya melayang ke Asep, suaminya. Asep adalah pegawai honorer di sebuah dinas pemerintahan kota. Ambisinya setinggi langit Tangkuban Parahu. Dia ingin diangkat menjadi PNS, ingin naik jabatan, ingin menjadi eselon. Syarat utamanya ijazah S2. Neng, kalau Akang lulus S2, karir kita bakal nanjak. Kita nggak akan tinggal di kontrakan petak yang bocor ini lagi. Akang janji, nanti Akang belikan rumah di komplek. Akang belikan Neng baju-baju bagus, bukan daster bolong itu terus. Ucap Asep manis semalam saat merengek minta uang semesteran yang menunggak. Elis percaya, sebagai istri yang hanya lulusan SMK Tata Busana dan bekerja sebagai penjahit rumahan, dia merasa tugasnya adalah menjadi sayap bagi suaminya. Dia ingin Asep terbang tinggi. Sesampainya di kontrakan mereka di gang sempit daerah Kiara Condong, Asep sedang duduk di depan laptop, wajahnya kusut. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan tamu yang merangkap ruang kerja Elis. "Gimana, Neng? Dapat?" tanya Asep tanpa menoleh, matanya tetap ke layar laptop. Elis meletakkan amplop coklat di samping laptop Asep. "Dapat, Kang, 3 juta lebih dikit, cukup buat bayar SPP sama beli kertas buat tesis." Asep langsung menyambar amplop itu, matanya berbinar, dia menghitung lembaran merah itu dengan cepat. "Alhamdulillah, nuhun ya Neng, kamu emang istri solehah, penyelamat Akang." Dia mencium pipi Elis sekilas, lalu kembali fokus ke layar. Tidak ada pertanyaan, "Kamu nggak apa-apa kehilangan cincin?" Atau "Maaf ya menyusahkanmu?" Elis menatap punggung suaminya. Dia melirik mesin jahit butterfly tuanya di sudut ruangan. Ada tumpukan kain kebaya pesanan Bu RT yang harus dia selesaikan malam ini juga, demi uang belanja besok. Jari-jarinya sudah bengkak dan penuh tusukan jarum. Punggungnya nyeri karena duduk membungkuk berjam-jam setiap hari. "Kang, makan dulu atuh. Elis masak karedok lunca kesukaan Akang," tawar Elis lembut.
Nanti aja, lagi nanggung nih bab 4, revisi terus sama dosen pembimbing yang killer itu. Sentak Asep, nadanya meninggi. Jangan ganggu konsentrasi Akang, Neng. Ini demi masa depan kita juga. Elis terdiam. Dia mundur perlahan ke dapur kecil mereka. Dia mengambil piring, menyendok nasi dingin dan karedok lunca yang sudah berair. Dia makan sendirian di dapur, ditemani suara tuts laptop Asep dan suara hujan yang menghantam atap seng. Malam itu, di bawah lampu bohlam 5 watt yang remang, Elis kembali menginjak pedal mesin jahitnya. Jekrak, jekrak, jekrak. Suara mesin jahit itu bersahutan dengan dengkuran halus Asep yang sudah tertidur pulas di karpet setelah lelah mengetik. Elis menatap jari manisnya yang kosong. "Sing sukses ya Kang, biar pengorbanan Elis nggak sia-sia," bisiknya pada kekosongan malam. Dia tidak tahu bahwa cincin itu bukan satu-satunya hal yang akan hilang dari hidupnya demi gelar sang suami. 6 bulan berlalu. Tesis Asep akhirnya selesai. Sidang tesis berjalan lancar dan Asep dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan. Seharusnya, ini menjadi masa-masa paling bahagia bagi rumah tangga mereka. Namun, bagi Elis, ini adalah awal dari jurang pemisah yang semakin lebar menganga. Sejak Asep menyandang gelar Magister Manajemen, sikapnya berubah drastis. Dia sering pulang larut malam dengan alasan membangun jejaring atau syukuran kelulusan dengan teman seangkatan. Pagi itu, Elis sedang menyetrika kemeja batik Asep. Bau pewangi pakaian murahan menguar di ruangan. "Neng," panggil Asep dari kamar mandi, "kamu pakai sabun cuci apa sih? Kok kemeja Akang baunya apuk gini? Malu atuh, teman-teman Akang di kantor sekarang wanginya enak-enak, pakai parfum laundry yang mahal dikit napa?" Elis menghela napas. "Kang, uang belanjanya kan pas-pasan. Kemarin Elis pakai buat bayar wisuda Akang. Kan Akang minta sepatu pantofel baru juga yang merek terkenal itu." Asep keluar dengan handuk melilit pinggang. Wajahnya masam. "Kamu tuh ya, hitung-hitungan terus sama suami. Nanti kalau Akang udah naik jabatan, uang segitu mah kecil. Kamu harusnya sadar diri. Penampilan istri itu cerminan suami. Lihat tuh Bu Ratna, teman sekelas Akang pas S2. Dia wangi, rapih, modis. Kalau ngobrol nyambung soal kebijakan publik, lah kamu baunya bawang, diajak ngomong politik melongo." Deg, hati Elis seperti ditusuk jarum pentul. Ratna, nama itu belakangan sering disebut Asep. Ratna yang pintar, Ratna yang anak pejabat, Ratna yang membantunya revisi tesis, Ratna yang selevel. Elis kan cuman lulusan SMK, Kang. Elis taunya ngejahit biar dapur ngebul, jawab Elis lirih menahan air mata. "Makanya belajar, jangan cuma ngejahit doang." Asep menyambar kemejanya dengan kasar, lalu menyemprotkan parfum refill sebanyak mungkin untuk menutupi bau sabun cuci Elis. Hari wisuda pun tiba. Elis bangun jam 3 pagi. Dia tidak punya uang untuk ke salon. Dia mendandani dirinya sendiri. Dia memakai kebaya brokat warna krem tua, satu-satunya kebaya bagus yang dia miliki. Jahitan tangannya sendiri 5 tahun lalu saat lamaran. Kain batiknya sudah agak lusuh, tapi dia setrika serapih mungkin. Wajahnya dipoles bedak padat dan lipstik warna nude sederhana. "Kang, Elis udah siap, Kang," kata Elis saat Asep keluar kamar. Asep memakai toga lengkap, terlihat gagah dan berwibawa. Asep menatap Elis dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada sorot mata yang membuat Elis mengecil, sorot mata malu. "Kamu mau pakai baju itu, Neng?" tanya Asep ragu. "Iya, Kang." "Kan nggak ada lagi." "Kenapa? Jelek ya?" Elis meraba brokatnya cemas. "Bukan jelek, cuma kuno, kampungan. Nanti teman-teman Akang bawa istrinya pada pakai dress modern atau kebaya desainer. Kamu kayak ibu-ibu pengajian di kampung." Elis menunduk. "Maaf Kang, uangnya kan habis buat sewa gedung sama toga Akang." Asep mendecak kesal. "Ya udahlah, ayo berangkat. Jangan banyak ngomong nanti di sana. Senyum aja."
Mereka berangkat menggunakan taksi online ke Gedung Geraha Sanusi di Universitas Pajajaran. Sepanjang perjalanan, Asep sibuk membalas pesan di grup WhatsApp, tersenyum-senyum sendiri, sementara Elis memandang jalanan Bandung yang macet lewat jendela, merasa seperti orang asing di samping suaminya sendiri. Sesampainya di gedung wisuda, suasana sangat ramai dan megah. Bunga-bunga papan ucapan selamat berderet, orang-orang berpakaian necis. Elis merasa semakin kecil. Dia menggandeng lengan Asep erat-erat, mencari pegangan. Namun Asep berjalan terburu-buru, membuat Elis terseok-seok dengan kain sampingnya. "Asep, woi, Pak Magister!" seru suara perempuan. Seorang wanita cantik, tinggi, dengan kebaya modern warna merah marun dan make up flawless menghampiri mereka. Wangi parfum mahal langsung tercium. Itu Ratna. Ratna, selamat ya Bu Eslon." Asep langsung semringah, melepaskan tangan Elis yang menggandengnya agar bisa bersalaman cipika-cipiki dengan Ratna. "Selamat juga, Sep. Akhirnya kita lulus." Ratna tertawa renyah. Lalu matanya melirik Elis yang berdiri canggung di belakang Asep. Ini siapa, Sep? Saudara dari kampung." Dunia Elis seakan berhenti berputar. Dia menunggu Asep bilang, "Ini istriku Ratna, namanya Elis." Asep menoleh sekilas ke Elis, lalu kembali menatap Ratna dengan senyum gugup. "Oh iya, ini kerabat jauh, bantuin bawain barang-barang, biasanya orang rumah." Brak! Hati Elis hancur berkeping-keping, bukan retak lagi, tapi hancur menjadi debu. Dia istri sah, dia yang menggadaikan cincin kawinnya, dia yang menjahit sampai pagi, dia yang menahan lapar, dan sekarang dia hanya diakui sebagai kerabat jauh yang bantuin barang. Elis mematung, telinganya berdenging. Dia tidak mendengar percakapan Asep dan Ratna selanjutnya. Dia hanya melihat Asep tertawa lepas, begitu bahagia, begitu serasi dengan Ratna. Sementara dirinya, dia hanyalah bayangan kusam yang memalukan. "Neng, kamu tunggu di tribun atas ya. Akang mau foto-foto sama teman-teman di bawah." "Jangan turun, nanti bikin malu," bisik Asep sebelum berlari mengejar Ratna. Elis berdiri di tengah keramaian wisudawan. Air matanya tidak keluar. Rasa sakitnya sudah melampaui air mata. Dia menatap toga Asep yang berkibar. Toga yang dibeli dengan cincin pernikahannya. Toga yang kini menjadi simbol pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Acara wisuda selesai pukul 2 siang. Matahari Bandung sedang terik-teriknya. Asep keluar gedung dengan wajah berseri-seri, membawa buket bunga besar pemberian Ratna. Elis berjalan 2 meter di belakangnya, membawa tas besar berisi kotak nasi sisa dan sepatu ganti Asep, persis seperti pembantu. "Kang, kita langsung pulang. Elis lapar, belum makan dari pagi," kata Elis pelan saat mereka sampai di parkiran. "Pulang? Enggak lah, Akang mau after party, makan-makan sama teman-teman angkatan di restoran Dago Atas, Ratna yang traktir," jawab Asep antusias. "Elis ikut?" Asep berhenti mendadak. Dia berbalik, menatap Elis dengan tatapan lelah. "Neng, dengerin Akang ya, kamu pulang aja naik angkot. Di sana itu obrolannya berat, bahasa Inggris campur istilah pemerintahan. Kamu nggak bakal ngerti. Nanti kamu malah bengong plonga-plongo bikin Akang malu. Lagian bajumu itu, aduh, nggak pantas masuk restoran mahal." Elis mencengkeram tas kain di tangannya. "Kang, Elis ini istrimu. Masa di hari bahagiamu, Elis disuruh pulang naik angkot sendirian?" Asep menghela napas kasar, seolah menghadapi anak kecil yang rewel. Dia menyeret Elis ke sudut sepi di parkiran. "Elis, dengerin baik-baik. Sekarang Akang udah magister. Akang bakal dipromosikan jadi pejabat. Lingkungan Akang berubah. Kamu harusnya sadar diri. Kita itu sekarang udah beda level." "Beda level?" Elis tercekat. "Maksud Akang apa?" "Ya lihat aja." Asep menunjuk dirinya dan Elis bergantian. "Akang berpendidikan, wawasan luas, masa depan cerah. Kamu cuma lulusan SMK, penjahit kampung, nggak bisa dandan, nggak bisa diajak diskusi. Jujur aja, Neng, Akang capek. Akang butuh pendamping yang bisa ngimbangin Akang, kayak Ratna."
Ratna, suara Elis bergetar hebat. Jadi, Akang ada hubungan sama Ratna? Belum, tapi Akang mau ngejar dia. Dia janda, kaya, pintar, anak kepala dinas. Kalau Akang sama dia, karir Akang mulus. Asap mengucapkan itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ambisi telah membutakan hati nuraninya. Terus Elis gimana, Kang? Cincin kawin kita, pengorbanan Elis. Asep merogoh dompetnya, mengeluarkan 2 lembar uang 100.000. Nih, buat ongkos pulang sama tebus cincin itu nanti kalau Akang udah gajian. Masalah hubungan kita, nanti malam kita omongin di rumah. Akang mau minta cerai baik-baik. Akang bakal kasih uang ke Rohiman. Kamu masih muda, pintar ngejahit, pasti bisa hidup tanpa Akang. Asap menyelipkan uang itu ke tangan Elis yang kaku, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju mobil Honda Jazz merah milik Ratna yang sudah menunggu. Elis berdiri mematung di parkiran aspal yang panas. Mobil merah itu melaju pergi, membawa suaminya, membawa harga dirinya, membawa masa depannya. Di tangannya ada 200.000 rupiah, harga yang diberikan Asep untuk membuangnya. Elis tidak pulang ke kontrakan. Nih, buat ongkos pulang sama tebus cincin itu nanti kalau Akang udah gajian. Masalah hubungan kita, nanti malam kita omongin di rumah. Akang mau minta cerai baik-baik. Akang bakal kasih uang ke Rohiman. Kamu masih muda, pinter ngejahit, pasti bisa hidup tanpa Akang. Asep menyelipkan uang itu ke tangan Elis yang kaku, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju mobil Honda Jazz merah milik Ratna yang sudah menunggu. Elis berdiri mematung di parkiran aspal yang panas. Mobil merah itu melaju pergi, membawa suaminya, membawa harga dirinya, membawa masa depannya. Di tangannya ada 200.000 rupiah, harga yang diberikan Asep untuk membuangnya. Elis tidak pulang ke kontrakan. Dia berjalan kaki menyusuri trotoar jalan di Pati Ukur yang ramai. Dia melihat toko-toko fotokopi, warung makan mahasiswa, dan hiruk-pikuk kota. Rasa sedih itu perlahan berubah. Awalnya menjadi rasa sakit yang menyayat, lalu menjadi rasa dingin yang membekukan, dan akhirnya menjadi api. Api kemarahan yang tenang namun mematikan. Dia ingat setiap tusukan jarum di jarinya. Dia ingat rasa lapar saat menahan makan demi kuota internet Asep. Dia ingat tatapan iba petugas pegadaian. Dia ingat kata-kata beda level. Beda level ya Kang, gumam Elis. Dia berhenti di depan sebuah kaca toko, menatap bayangannya sendiri yang lusuh. Baik, kalau kamu mau main level-levelan, mari kita lihat siapa yang sebenarnya ada di level paling bawah. Elis meremas uang 200.000 di tangannya. Dia tidak akan menangis lagi. Dia akan pulang, mengemas barang-barangnya, dan menyiapkan kado perpisahan yang pantas untuk sang magister. 3 bulan berlalu sejak hari wisuda itu. Asep merasa di atas angin. Proses perceraiannya dengan Elis sedang berjalan di pengadilan agama. Asep menggunakan alasan ketidakcocokan visi misi dan menyewa pengacara murah. Elis tidak pernah datang ke sidang, membuat Asep yakin istrinya yang bodoh itu sudah pasrah dan pulang kampung. Karir Asep juga moncer. Berkat kedekatannya dengan Ratna, Asep direkomendasikan untuk promosi jabatan ke eselon 4 di Dinas Pekerjaan Umum. Hari ini adalah hari penentuan. Dia harus menjalani fit and proper test dan wawancara integritas di hadapan Kepala Dinas dan Badan Kepegawaian Daerah BKD. Asep duduk di ruang tunggu kantor wali kota dengan setelan jas barunya, hadiah dari Ratna. Dia tersenyum percaya diri. Dia punya gelar S2, dia punya koneksi, dia punya penampilan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Saudara Asep Saipullah, silahkan masuk. Panggil sekretaris. Asep melangkah mantap masuk ke ruang sidang. Di sana duduk 3 orang penguji, kepala dinas, kepala BKD, dan seorang penguji eksternal dari Ombudsman. Selamat pagi Pak Asep, silahkan duduk, kata kepala dinas Pak Hidayat dengan wajah datar. Terima kasih Pak, jawab Asep sopan. Kami sudah melihat berkas akademis Anda, luar biasa, IPK S2 yang tinggi, tesis yang menarik, puji Pak Hidayat. Asep membusungkan dada. Terima kasih Pak, saya berusaha keras untuk itu.
Namun, potong penguji dari ombudsman. Untuk jabatan publik, integritas dan moralitas adalah yang utama. Kami menerima laporan pengaduan masyarakat terkait perilaku etika Anda. Pelapornya ada di sini. Jantung Asep berdegup kencang. Siapa? Saingan kantornya. Pintu samping terbuka, seorang wanita masuk. Itu Elis. Tapi bukan Elis yang kuno dan kampungan. Elis mengenakan blazer batik yang dijahit rapi pas badan, celana bahan hitam, dan hijab warna dusty pink yang elegan. Wajahnya bersih, tatapannya tajam dan percaya diri. Dia terlihat berkelas. Neng Elis, desis Asep tak percaya. Elis tidak menatap Asep. Dia mengangguk hormat pada para penguji, lalu duduk di kursi yang disediakan. Ibu Elisa ini adalah istri sah Anda yang sedang dalam proses cerai, benar? Tanya kepala BKD. Benar Pak, tapi ini urusan pribadi, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Elak Asep panik. Ada hubungannya Pak Asep, kata Elis tenang. Suaranya tidak bergetar sedikitpun. Dia membuka map yang dibawanya. Bapak-bapak yang terhormat, suami saya ini ingin menjadi pejabat publik yang melayani rakyat. Tapi, bagaimana dia bisa melayani rakyat jika orang terdekatnya saja dia hisap darahnya, lalu dibuang setelah tidak berguna? Elis mengeluarkan selembar kertas. Ini adalah surat bukti gadai cincin kami. Tertanggal 6 bulan sebelum dia lulus. Uangnya dipakai untuk bayar semesteran. Dia mengeluarkan lembar kedua. Ini adalah rincian transfer dari rekening saya ke rekening Asep selama 2 tahun dia kuliah S2. Totalnya 45 juta rupiah. Hasil saya menjahit siang malam sampai tangan saya bengkak. Ada bukti foto tangan saya yang cedera. Dia mengeluarkan lembar ketiga, foto saat wisuda di mana Asep meninggalkannya di parkiran. Dan ini adalah bukti dia menelantarkan saya di hari wisudanya demi mengejar wanita lain yang merupakan anak pejabat, dengan alasan saya beda level dan bau bawang. Elis menatap Asep tepat di matanya. Bapak Asep ini menceraikan saya dengan alasan tidak cocok, padahal alasannya adalah dia merasa sudah sukses dan ingin ganti istri yang lebih bergengsi. Pertanyaan saya, Pak Kadis, apakah orang yang kacang lupa kulitnya, yang tega membuang tangga yang dipakainya untuk naik, pantas diberi amanah jabatan dan uang rakyat? Ruangan hening. Kepala Dinas Pak Hidayat wajahnya merah padam menahan marah. Dia kenal ayah Ratna. Dia tahu gosip Asep mendekati Ratna. Tapi bukti kekejaman Asep pada istri sahnya ini adalah tamparan keras bagi institusi. Ini fitnah, Pak. Dia cuma sakit hati, teriak Asep. Diam kamu, bentak Pak Hidayat. Bukti ini valid, surat gadai, mutasi rekening, ini fakta hukum. Kamu pikir BKD tidak mengecek latar belakang moral calon pejabat? Pak Hidayat melempar berkas Asep ke meja. Saudara Asep, mulai hari ini promosi Anda dibatalkan dan saya akan merekomendasikan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat atau pemberhentian dengan tidak hormat karena pelanggaran kode etik ASN mencemarkan martabat keluarga dan institusi. Asep lemas, kakinya tidak bisa menopang tubuhnya, dia merosot di kursi. Gelar S2-nya, ambisinya, masa depannya hancur dalam sekejap di tangan wanita yang dia anggap level bawah. Silahkan keluar, perintah Pak Hidayat dingin. Asep diseret keluar oleh petugas keamanan karena masih bengong syok. Elis berdiri merapikan blazernya. Terima kasih Bu Elis, laporan Anda menyelamatkan kami dari mengangkat pejabat bermental buruk, kata penguji ombudsman. Sama-sama Pak, Elis tersenyum, senyum kemenangan yang tulus. Di luar gedung, Asep mengejar Elis. Neng Elis, tega kamu ya, kamu hancurin hidup Akang jadi pengangguran kalau begini. Elis berhenti, dia berbalik. Hancur? Bukannya ini level yang kamu mau, Kang? Level di mana integritas diuji? Tolong, Neng, cabut laporannya. Kita rujuk, Akang janji.
Alice tertawa kecil. Rujuk, maaf Kang, kita udah beda level. Aku sekarang desainer butik yang mandiri. Omsetku bulan ini 3 kali lipat gajimu. Aku nggak butuh benalu. Sebuah mobil pick-up berhenti di depan lobi. Itu mobil operasional butik baru Alice. Di dalamnya penuh dengan kain-kain berkualitas. Alice naik ke mobil itu. Oh ya, Kang, Alice menurunkan kaca jendela. Dia melemparkan sebuah cincin ke aspal di dekat kaki Asep. Itu cincin kawin mereka yang sudah ditebus Alice sendiri. Ambil, itu satu-satunya emas yang kamu punya sekarang. Jual aja buat beli makan. Soalnya Ratna pasti nggak mau sama pengangguran yang dipecat tidak hormat. Mobil Alice melaju pergi, meninggalkan Asep yang berlutut di aspal panas, memungut cincin itu sambil menangis meraung-raung, disaksikan oleh orang-orang yang lewat. Dia akhirnya sadar, toga yang dia banggakan hanyalah kain hitam kosong, sementara emas yang sesungguhnya baru saja dia buang selamanya.